Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya adalah Noval. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan kepada Anda tentang pengisian SPT 1770 SS. Ya, pada dasarnya 1770 SS ini adalah untuk pelaporan pajak penghasilan tahunan wajib pajak orang pribadi yang tidak melaksanakan pekerjaan bebas maupun kegiatan usaha dan kegiatan penghasilannya tidak lebih dari 60 juta dalam 1 tahun. Baik, yang pertama-tama di form ini yang kita isi adalah tahun pajaknya, yaitu tahun pajak yang akan dilaporkan. Pada kasus ini adalah tahun 2019. Selanjutnya NPWP. NPWP ini bisa kita temukan di bukti potong yang kita terima dari perusahaan. Nah, di sini adalah 01 000 008. Kemudian 123 000. Selanjutnya nama, atas nama Lira Fatrika. Baik. Selanjutnya bisa kita lihat di kolom selanjutnya, yaitu bagian pajak penghasilan. Nomor 1, penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ini bisa kita temukan di bukti potong, yaitu di nomor 8, jumlah penghasilan bruto dari Lira Fatrika ini adalah sebesar 49 juta 542.200. Kemudian adalah pengurangnya, di mana pengurang ini juga bisa kita temukan di bukti potong yang kita terima, yaitu ada di poin nomor 11, jumlah pengurangan, yaitu 4.830.300 sekian ya. Kita isikan di sini. Baik. Selanjutnya adalah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk mengisi penghasilan tidak kena pajak ini bisa kita lihat di sini ada status dari wajib pajak ini yang bisa kita temukan juga di bagian atas bukti potong yang kita terima, yaitu di sini Lira Fatrika ini adalah K0, artinya beliau menikah dengan tanpa tanggungan. Selanjutnya kita isikan PTKP-nya. Untuk PTKP yang K0 ini adalah 58.500, yaitu 54 juta untuk orang pribadi ditambah dengan 4.500 untuk status nikah. Kemudian penghasilan kena pajak ini diperoleh dari penghasilan bruto, yang mana di sini adalah A1, dikurangi dengan jumlah pengurangannya, dikurangi dengan PTKP-nya. Nah, di sini kita temukan bahwa penghasilan kena pajak dari Lira ini adalah minus, yang berarti beliau tidak dikenakan pajak penghasilan. Kemudian pajak penghasilan terutangnya pun berarti beliau juga nihil. Pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak lain pada bukti potong ini adalah kosong ya, tidak ada ya yang dipotong. Artinya di sini kita kosongkan juga. Artinya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Lira adalah nihil. Tidak ada. Beliau tidak memenuhi syarat untuk dipotong PPh 21. Nah, kemudian bagaimana dengan poin B? Penghasilan dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Contohnya, apabila dari Lira ini memiliki usaha kos, ya beliau memiliki kos sebesar
10 juta. Contohnya ya. Ya, beliau menyewakan rumahnya untuk dikontrakan atau dikoskan dengan penghasilan setahun 10 juta. Kemudian beliau dikenakan potongan sebesar 10%, yaitu 1 juta rupiah. Dimana tarif dari sewa itu adalah 10% ya untuk sewa rumah atau kontrak ya. Kemudian penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, contohnya hibah dari orang tuanya sebesar 5 juta. Nah, masukkan di situ. Kemudian total keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun, contohnya beliau memiliki motor sebesar 12 juta rupiah nilainya, ditambah lagi memiliki mesin cuci dengan harga 2 juta rupiah, ditambah lagi memiliki laptop seharga 5 juta rupiah. Nah, di situ. Kemudian jumlah keseluruhan kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak. Ini apabila si Lira ini memiliki utang, contohnya hasil dari cicilan motor ini masih ada dari 5 juta rupiah sisanya. Nah, terakhir jangan lupa setelah semua selesai diisi, isikan tanggal, bulan, dan tahun pada saat pengisian ini. Kemudian yang paling penting harus ditandatangani. Sekarang kita contohkan apabila ini tidak nihil ya. Contohnya apabila penghasilan bruto di bukti potong itu sebesar 59 juta. Kemudian dengan pengurangan tetap ya, sekitar 4.500 lah. Dengan status beliau belum menikah dan non tanggungan, yang berarti PTKP-nya hanya sebesar 54 juta. Sini berarti penghasilan kena pajaknya adalah sebesar 500.000. Untuk di bawah 250 juta seperti yang kita tahu bahwa tarifnya adalah hanya terkena 5% ya. Berarti 0, penghasilan kena pajaknya, yaitu beliau dikenakan pajak penghasilan PPh 21 sebesar 25.000 yang biasanya sudah langsung dipotong oleh perusahaan sebesar sekian. Jadi ini bisa kita temukan di bukti potong ya. Apabila sudah dipotong oleh perusahaan sebesar 25.000, maka terjadinya adalah nihil yang terutang. Akan tetapi apabila yang dipotong dari perusahaan itu ternyata hanya 24.000, maka di sini pajak penghasilan yang harus dibayar adalah sebesar 1.000. Apabila di sini yang dipotong ternyata adalah 28.000 misalnya, maka di sini adalah yang kita silang bukan bagian yang harus dibayar sendiri, melainkan adalah pajak penghasilan yang lebih dipotong sebesar 3.000 rupiah. Ya, demikian. Baiklah, saya rasa itu saja. Saya harap tutorial saya ini cukup jelas dan membantu Anda dalam pengisian 1770 SS. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.